Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi fisika SMA kelas 10, yaitu mengenai vektor untuk part yang pertama. Besaran berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja. Sedangkan besaran vektor, besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga memiliki arah. Contohnya untuk besaran skalar itu seperti panjang, massa, luas, volume, jarak, kelajuan, dan lain-lain. Sedangkan untuk besaran vektor contohnya adalah gaya, perpindahan, kecepatan, momentum, dan lain-lain. Cara menggambarkan vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal dan ujung. Jadi ada pangkal dan ujungnya, di mana panjang anak panah menyatakan besar atau nilai vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah vektor. Contohnya, vektor A besarnya 30 Newton ke arah ke kanan. Kemudian vektor B juga ke arah kanan, besarnya 15 Newton. Dari gambar bisa kita lihat semakin besar, semakin panjang anak panahnya, maka menyatakan nilai vektornya semakin besar. Notasi vektor. Penulisan lambang atau simbol vektor dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Contoh, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis dengan huruf besar, huruf kapital, yang di atasnya dikasih tanda panah vektor AB, atau dengan satu huruf vektor A, atau vektor A dengan huruf kecil. Jadi penulisannya dengan memberikan tanda panah di atas huruf kapital yang terdiri dari dua huruf, atau satu huruf kapital atau huruf kecil. Cara yang kedua, mencetak tebal huruf yang menyatakan vektor. Seperti contoh yang pada nomor 1 tadi, vektor perpindahan dari A ke B dapat ditulis dengan AB, vektor AB ditebalkan atau satu huruf saja, vektor A ditebalkan atau A kecil yang ditebalkan. Namun dalam penulisan di buku tulis, alangkah lebih memudahkan jika kita menulisnya dengan memberikan tanda panah di atas huruf yang menyatakan vektor. Penulisan dengan mencetak tebal ini biasanya digunakan pada buku-buku cetak. Penguraian vektor. Setiap vektor dapat diuraikan menjadi dua atau lebih komponen vektor. Vektor F yang diuraikan pada arah sumbu X diberi nama vektor Fx. Adapun vektor F yang diuraikan pada arah sumbu Y diberi nama vektor Fy. Kemudian sudut antara vektor F dengan vektor Fx adalah alfa. Jadi vektor F yang searah sumbu X itu diuraikan menjadi vektor Fx, kemudian yang searah sumbu Y itu diuraikan menjadi vektor Fy. Kemudian sudut yang terbentuk antara vektor F dengan vektor Fx itu adalah alfa. Sehingga berdasarkan rumus perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku diperolehlah cos alfa itu sama dengan Fx per F. Ingat,
Ini cara mengingatnya. Untuk cos alfa, cosami, cos alfa itu cos itu sama dengan cosami. Sisi samping samping dibagi dengan sisi miring. Sisi samping dari sudut alfanya ini adalah fx dibagi dengan sisi miringnya. Sisi miringnya adalah f, sehingga cos alfa itu sama dengan sisi sampingnya fx dibagi dengan sisi miringnya f, sehingga cos alfa sama dengan vektor fx dibagi dengan f. Sehingga kalau ditanyakan berapa fx-nya, vektor fx-nya sama dengan vektor f dikali dengan cos alfa. Kemudian sin alfa, bagaimana cara mengingatnya? Sin alfa, sin demi sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya ini yang ini berarti sama juga dengan sejajar dengan fy, berarti sisi depannya fy, sisi miringnya f, berarti sin alfa itu sisi depan dibagi sisi miring. Sin alfa sama dengan sisi depannya fy dibagi dengan sisi miringnya f, sehingga sin alfa sama dengan vektor fy dibagi dengan vektor f. Jadi kalau ditanyakan berapa vektor fy-nya, vektor fy-nya sama dengan vektor f dikali sin alfa. Nilai dan arah vektor ditentukan dengan cara, untuk nilai atau besar vektor itu f sama dengan akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat, sedangkan arah vektornya tan alfa sama dengan fy per fx. Dalam menentukan arah vektor, sudut antara vektor dan sumbu x positif harus memperhatikan tanda fx dan fy yang akan menentukan letak kuadran sudut pada sistem koordinat. Vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang diuraikan ke sumbu x, y, j, zk yang nilainya satuan. Jadi vektor satuan adalah vektor yang diuraikan yang nilainya satuan. Vektor satuan digunakan untuk menentukan arah vektor pada koordinat 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi berarti x dan y, berarti i, j. Berarti pada i-nya px, pxi, pada arah y-nya py, j. Untuk yang 3 dimensi ada x, y, dan z, berarti i, j, k. Pada sumbu x-nya berarti pxi, pada sumbu y-nya py, j, pada sumbu z-nya p, z, k. Pada koordinat 2 dimensi, vektor p, kita misalkan misalnya vektor p ini bisa kita ganti dengan vektor apapun yang ditanyakan misalnya dalam soal. Pada koordinat 2 dimensi vektor p dengan notasinya p, vektor p sama dengan vektor pxi ditambah vektor vyj. Nilai vektor p pada 2 dimensi dapat dicari dengan persamaan. Jadi besarnya atau nilai vektor p-nya itu sama dengan akar dari px kuadrat ditambah py kuadrat. Pada koordinat 3 dimensi, vektor p-nya itu dengan notasi vektor p sama dengan vektor pxi ditambah vektor pyj ditambah vektor pzk. Nilai vektor p pada 3 dimensi itu dapat dicari dengan p sama dengan akar px kuadrat ditambah py kuadrat ditambah pz kuadrat, dimana i itu adalah vektor satuan pada arah sumbu x, j itu adalah vektor satuan pada arah sumbu y, dan k adalah vektor satuan pada arah sumbu z. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.